Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa KR2 TV, dimanapun antum berada, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini, hari ini, dan juga bulan yang mulia ini Allah masih izinkan kita, masih berikan kita kesempatan, ya, kesempatan untuk melakukan segala amal-amal kebaikan yang itu bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman semua, saya sekarang berada di Masjid Al-Wahdah, Masjid Al-Wihdah, ya, di Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Nah, tepatnya ini mimbar. Tadi malam saya diberikan kesempatan oleh takmirnya untuk memberikan sepatah satu bab kata, ya. Banyak ya, sepatah dua kata untuk menyampaikan, ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait tentang, ya, motivasi kita agar senantiasa berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memaksimalkan apa yang telah Allah ridhoi kita bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, karena teman-teman semua dimanapun Anda berada, ya, tentunya tidak semua teman-teman hadir di kajian tersebut, ya, makanya video ini saya peruntukkan bagi teman-teman yang tidak hadir. Nah, Nabi juga pernah berpesan, ya, sampaikan kepada kalian yang hari ini tidak hadir. Nah, sekarang dengan zaman dulu itu berbeda. Kalau dulu itu mungkin mereka menyampaikannya ke mulut-mulut, ya, mulut ke mulut, mulut ke mulut, bau dong, ya, mulut ke mulut. Nah, tapi sekarang itu gampang sekali teman-teman. Ya, tinggal kita buka HP kita, ya, kita lihat aplikasi YouTube, Instagram, WhatsApp, dan apapun aplikasinya. Nah, di sana kita bisa lihat kebaikan-kebaikan jika kita tidak hadir di satu majelis. Tentunya majelis yang offline itu lebih baik teman-teman daripada majelis yang online, ya. Tapi ini khusus untuk anak-anak rebahan berarti ini, ya. Nah, kenapa saya membuat video ini? Bukan berarti maksud untuk ria, ya. Ya, karena tadi malam tidak ada yang memvideo, tidak ada yang mengkamera, bahkan memfoto pun tidak ada. Jadi jejaknya itu tidak ada, ya, karena memang saya sendiri punya HP sendiri, ya, punya YouTube sendiri, ngedit juga sendiri. Nah, insya Allah teman-teman, kalau teman-teman dukung channel ini terus subscribe, like, dan share, banyak orang yang mengikuti video ini. Dah mudah-mudahan, ya, nanti saya punya karyawan, ya, untuk mengedit, memfoto, membuat, pokoknya sama dengan konten kreator lainnya, ya, begitu. Jadi dengan dukungan teman-teman, insya Allah video ini akan lebih bermanfaat tentunya. Dan tentunya juga teman-teman mendapatkan manfaat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Nah, mudah-mudahan pagi ini teman-teman mendapatkan 2M. Makasih, Mas. Oke. Nah, apa yang saya sampaikan teman-teman di podium ini, saya menyampaikan atau memberikan peringatan kepada kita semua, terkhusus untuk umat muslim yang Masya Allah luar biasa sekali. Ya, Allah izinkan kita bertemu dengan bulan yang mulia, ya, yang katanya Sayyidus Syuhur, ya, pemimpin daripada segala bulan. Artinya apa? Jika kita melakukan suatu amal ibadah selain di bulan Ramadan, maka itu pahalanya, ya, paling 10, ya, atau sampai 70 lah, lipat gandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika masuk di bulan Ramadan, pahala itu berlipat-lipat, ya, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam satu hadis disampaikan, kullu amalan ibnu Adam lahu hasanah bi asyri amthaliha ila 700 ja'fin. Jadi semua amal manusia itu diberikan, ya, minimal 10 sampai 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya, ya, kecuali puasa, ya. Puasa itu Allah yang langsung memberikan pahalanya. Jadi kalau kita puasa, Masya Allah, Allah yang langsung turun memberikan hadiah terbaik untuk orang-orang yang puasa. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa full dari hari pertama sampai 30. Allahumma amin. Nah,
Maka kita syukuri teman-teman semua bahwasanya di bulan ini ya Allah pertemukan kita sudah menunggu lama untuk dipertemukan bulan Ramadan. Maka sebaiknya kita syukuri dengan memaksimalkan segala amal-amal ibadah di bulan ini, kita maksimalkan lagi. Ya, misalnya kita sholatnya dulu sebelum Ramadan, ya di bulan-bulan lain itu kita sholatnya sering masbuk ke masjid. Nah, di Ramadan ini kita tingkatkan, ya, bukan tambah masbuk ya, tetapi kurangi masbuknya. Ya, kalau bisa tepat waktu sholat di masjid. Nah, bagi teman-teman yang sudah tepat waktu sholat di masjid sebelum Ramadan itu bagus. Tetapi tidak melaksanakan sholat sunnah. Nah, maka disempurnakan lagi sholat sunnahnya. Ya, bagi teman-teman yang mungkin baca Al-Qur'annya sebulan sekali, seminggu sekali, nah tingkatkan lagi di bulan Ramadan ini kalau bisa setiap hari. Yang dulu mungkin setiap hari itu dia membaca 1 halaman. Nah, tingkatkan lagi 2, 3, 4. Kalau bisa per hari kita punya target untuk menyelesaikan 30 juz Al-Qur'an ini selama bulan Ramadan. Nah, begitu teman-teman semua. Nah, kalau kita lihat ya, banyak ustadz-ustadz yang berceramah ya sebelum taraweh kan tentunya atau ba'da subuh itu menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Ya, keistimewaan bulan Ramadan. Kalau kita mendengar bulan Ramadan, yang terbesit di benak kita itu apa? Bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, pokoknya yang enak-enak saja kan. Tetapi tahu nggak teman-teman, jika Ramadan ini tidak kita sikapi dengan benar, maka bisa jadi menjadi mimpi buruk bagi kita kelak di akhirat nanti. Ya, karena kita melihatnya, umat muslim ini melihatnya dari satu sisi saja dan itu yang enak-enak saja. Tetapi kita tidak melihat satu sisi yang lain, yang ini menjadi warning dan peringatan bagi kita. Jadi tidak semua orang di bulan Ramadan itu mendapatkan keistimewaan, keberuntungan. Tetapi dia juga mendapatkan, ada satu hadis yang Rasulullah SAW sampaikan. Maka perhatikan hadis ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya video ini. Dan jangan di skip karena ini penting sekali buat kita. Berhubung ini hari ketiga, maka bisa kita maksimalkan untuk 27 hari ke depan. Nah, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Ini potongan hadisnya ya. Rughima anfun rajulin. Celakalah seseorang. Astagfirullah. Teman-teman semua, kalau kita baca sejarah Rasulullah SAW, ya, ketika Rasulullah SAW dizolimi, itu yang keluar dari mulutnya, yang keluar dari bibirnya, beliau itu mengatakan, Allahumma firli qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa kaumku, sesungguhnya mereka bisa jadi tidak tahu. Itu ketika dihina, itu ketika terluka. Itu tidak ada kata-kata cacian kembali, hinaan, celaan kepada orang-orang tersebut. Tetapi coba kita bandingkan hadis tadi, Roghima anfun rajulin, celakalah seseorang. Allahu Akbar. Nah, ini bisa menjadi pertanyaan di benak kita. Kenapa Rasulullah SAW terpaksa memvonis ini orang? Orang ini salah apa? Ya. Kenapa dia celaka, kata baginda Rasulullah SAW? Nah, mari kita simak ya kelanjutan daripada hadis ini. Raghima anfun rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla ayyufarolah. Celakalah seseorang yang jika masuk bulan Ramadan lalu dia lewati hari-harinya, dia nikmati hari-harinya di bulan Ramadan itu sampai bulan Ramadan pergi, lalu dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah dia dan celakalah dia. Astagfirullah. Ramadan, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Nah, ini menunjukkan bahwa seluruh akses dan sarana beribadah itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa ada di antara kita yang tidak mau sholat? Masih ada kita yang tidak mau sholat taraweh. Masih ada di antara kita yang tidak mau membaca Al-Quran. Masih ada di antara kita yang tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya. Padahal akses dan sarana untuk beribadah itu dimudahkan dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini berbahaya sekali teman-teman. Maka celakalah orang-orang yang seperti ini. Dan juga Ramadan, kata Nabi Muhammad SAW, ya, di mana pintu neraka ditutup serapat-rapatnya dan gembok, ya, gembok. Setan itu diikat kuat-kuat, itu menunjukkan bahwasanya kita itu tidak ada celah untuk melakukan kemaksiatan, karena setan musuh bebuyutan kita udah diikat nih. Ya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya oleh Allah. Tapi kenapa masih ada orang yang mau beraksiat? Astagfirullah. Masih ada orang yang clubbing, masih ada orang yang suka main futsal ketika sholat isya, sholat taraweh, nauzubillahi min dzalik. Dan itu perempuan lagi. Dan masih ada yang scroll TikTok dari pagi sampai subuh. Astagfirullah. Padahal akses untuk bermaksiat itu sulit di bulan Ramadan. Tetapi masih ada orang yang melakukan itu. Apakah setannya lepas? Atau setannya berwujud manusia? Nauzubillah. Nah, inilah ya satu hadis yang menjadi warning dan peringatan buat kita semua, sehingga kita tidak termasuk dari kategori orang-orang yang celaka. Nah, di dalam kitab Mirqatul Miftah, ya, bab kedua itu dijelaskan arti daripada roghima anfun itu hina, rendah, celaka, dan rugi. Artinya apa? Jika ada orang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim ya dipertemukan pada bulan Ramadan, namun dia tidak bisa memaksimalkan momentum bulan Ramadan tersebut, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang ini hina, rendah, celaka, dan juga rugi. Nauzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang melihat video ini ya bisa menambah semangat kita agar kita tidak termasuk dari orang-orang yang celaka yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW. Mungkin itu saja teman-teman. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.